siang Bu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu Sri, Ibu apa kabar? Alhamdulillah juga baik. Syukur. Nah, saya dengar nih katanya Ibu Ika mau melaksanakan proses coaching ya? Iya Bu, benar sekali. Nah, untuk proses coachingnya ini boleh nggak nanti saya menjadi pengamatnya begitu? Oh, dengan senang hati, boleh sekali Bu Sri. Terima kasih ya Ibu Ika atas kesediaannya. Siap. Nah, selanjutnya ini Bu Ika, jadi nanti sebelum proses coaching ini ada beberapa hal yang akan kita diskusikan bersama ya Ibu Ika ya. Siap. Ya. Nah, jadi dalam proses coaching ini baik coach maupun coachingnya ini akan saya amati dan akan dinilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Nah, selanjutnya apakah coaching yang dilakukan itu sudah sesuai tidak dengan alur Tirta ataukah belum, kemudian apakah seorang coach itu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian apa coachnya itu juga bisa merespon pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Nah, jadi seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa coaching itu juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip dari coaching. Nah, yang diantaranya itu adalah kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, baik ya Bu Ika, sebelum dilanjutkan dengan proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan nih yang saya mau tanyakan ke Ibu Ika. Boleh ya Bu Ika ya? Boleh. Nah, seperti ini Bu Ika, kira-kira nih potensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Ika dalam pelaksanaan proses coaching yang mau dilaksanakan ini? Baik, terima kasih Bu Sri. Ya. Jadi potensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini tentunya adalah kompetensi inti dari seorang coaching itu sendiri, yaitu bagaimana bisa memaksimalkan kompetensi yang ia miliki sebagai seorang coaching, yaitu kehadiran penuh seutuhnya untuk coach atau siswa kita, kemudian mendengarkan dengan aktif apa yang dikatakan oleh coach, kemudian juga menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach yang nantinya akan saya coaching, dan yang berikutnya yaitu menciptakan suasana yang rileks pada saat coaching nanti. Saya pikir begitu Bu Sri yang bisa saya sampaikan. Baik. Nah, begini juga Bu Ika, selanjutnya nih dari kompetensi atau potensi yang tadi sudah Ibu Ika sampaikan, kira-kira kompetensi atau potensi yang mana ini yang menurut Ibu Ika harus diobservasi oleh saya? Siap. Sepertinya pada poin yang ketiga Bu Sri, yaitu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, dan saya bisa merespon pertanyaan-pertanyaan itu dengan rileks, nyaman, dan merasa tidak terbeban. Itu Bu Sri. Jadi kesimpulannya saya akan menitik beratkan observasinya ini pada Ibu Ika, pada bagaimana Ibu Ika itu sudah bisa menjalankan proses mendengarkan dengan aktif, terus kemudian bagaimana bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachingnya. Ya, baik Ibu Ika ya. Kemudian nih Ibu Ika, kira-kira indikator yang bagaimana sih yang ingin dikembangkan dalam proses coaching itu? Baik Bu Sri, indikator yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa membantu mitra saya atau coach ini untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi intinya saya membantu coach saya menemukan solusi dari dari permasalahan dengan poin-poin solusi yang akan kita temukan dan sepakati bersama. Iya, baik. Berarti intinya agar coachnya ini lebih bisa leluasa dalam menyampaikan permasalahannya dan mencari solusi. Oke Bu Ika, jadi sudah terjabarkan ya dengan baik kompetensi apa yang diharapkan, juga indikatornya juga tadi Ibu Ika sudah sampaikan secara runtut ya. Saya ucapkan sukses untuk proses coachingnya. Nanti saya akan lakukan diskusi lagi setelah pelaksanaan proses coaching. Tetap semangat ya Ibu Ika ya. Semangat Bu Sri. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama Ibu Ika. Selamat siang Ibu Ika. Selamat siang Bu Yuli. Ibu Ika, bolehkah saya minta waktunya? Boleh, silakan. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Boleh, silakan Bu Yuli.
Begini Bu Ika, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid saya mengerjakan tugas hanya sekitar 50% tiap kelasnya Bu Ika. Jadi menurut Ibu Yuli, apa nih yang Ibu harapkan dari diskusi atau obrolan kita di sore hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid yang saya ajar Bu. Baik, menurut Bu Yuli, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Yuli kurang antusias dalam pembelajaran dalam kelas bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat kembali Bu, hal yang Ya. menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu mendominan untuk berbicara Bu, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya Bu. Oh begitu. Jadi kira-kira menurut Bu Yuli apa saja yang dapat membuat murid Ibu Yuli dalam kelas itu merasa antusias dalam pembelajaran? Menurut saya Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, kalau itu saya sependapat Bu dengan apa yang Ibu lakukan atau apa yang Ibu pikirkan. Lalu apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu Yuli merasa asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu Yuli? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik Bu. Gitu ya. Jadi mengenai pembelajaran yang berpusat pada murid, tugas-tugas yang diberikan pada murid-murid, apakah itu juga merupakan salah satu melemah atau kurangnya antusias dari para siswa? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak Bu, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan Bu. Oke, kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja dalam kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks saja Bu. Adakah sumber belajar yang lain selain buku teks? Tidak Bu. Saya pikir banyak ya Bu ya, sumber belajar yang bisa Iya Ika, saya pikir banyak Bu sumber seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren Bu, misalnya seperti TikTok ataupun Instagram. Ya benar sekali Ibu Sri, Bu Yuli. Saya yakin Ibu bisa menggunakan berbagai sumber yang tadi Ibu sebutkan dalam proses pembelajaran dan membuat siswa menjadi antusias tertarik dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa nih rencana Ibu Yuli untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube dan di TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak Bu. Kemudian bentuk tugasnya juga saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid saya tidak cepat bosan Bu, terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan video pembelajaran ataupun peta konsep, catatan atau rekaman suara Bu. Bagus sekali Bu rencana itu. Tetap semangat ya Bu, mudah-mudahan berhasil. Nah, kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan Bu, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar Bu, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya Bu. Wah, bagus sekali Bu Yuli. Saya mendukung apa yang akan direncanakan ke depan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Terima kasih Bu Ika atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid kita ya Bu ya.
Harus semangat ya Bu Yuli. Semangat Bu Ika. Iya. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih. Iya. Halo Ibu Ika. Ketemu kembali Bu Iya, Sri. kita ketemu kembali. Nah, bagaimana tadi proses coachingnya, lancar? Alhamdulillah lancar. Iya, syukur ya. Nah, tadi seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa nanti setelah melaksanakan proses coaching, Ya Bu. maka kita akan bincang-bincang lagi ya. Ya, Jadi siap. jangan bosan-bosan ya Bu Ika ya. Tidak ya Bu Sri. Ibu lihat Ibu Iya. Sri yang cantik, saya tidak bosan. Nah, iya, kita lanjut ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ini yang mau saya tanyakan kembali ke Ibu Siap. Ika. Terkait ini Bu Ika, dari proses coaching yang tadi sudah dilaksanakan, apa yang menurut Ibu Ika sudah baik dalam pelaksanaan itu? Ya, terima kasih Bu Sri. Jadi dalam proses coaching tadi yang sudah baik menurut saya, kita saling berbagi pendapat, saling memberikan masukan, kemudian ada solusi yang disepakati bersama terhadap masalah yang dihadapi oleh coach saya. Oh iya, baik ya. Jadi antara coach dan Ibu Ika sendiri sudah berjalan satu percakapan yang baik ya. Siap. Nah, selanjutnya Ibu Ika, kira-kira menurut Ibu Ika apa masih ada yang perlu diperbaiki lagi dalam pelaksanaan proses coaching tadi? Ya, mungkin yang mesti diperbaiki atau ditingkatkan yaitu waktu kita saat mengobrol mungkin kurang, jadi mungkin pada saat coaching berikutnya waktunya bisa lebih diperpanjang dan ada hal-hal yang mungkin belum sempat disampaikan bisa diselesaikan. Berarti saking semangatnya ya, dengan saking asiknya coachnya, jadi ya. waktunya tidak terasa. Siap. Oke, baik Ibu Ika. Nah, selanjutnya kira-kira apa yang Ibu Ika lakukan supaya Ibu Ika tetap dalam kondisi yang present, artinya yang hadir secara antusias dalam proses coaching tadi? Iya. Jadi untuk ada dalam proses coaching itu pastinya saya sendiri sebagai seorang coach menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam proses tadi sehingga komunikasi kita menjadi baik dan ada percakapan yang terjadi saling timbal balik, kemudian juga ada hal-hal yang mungkin belum terbuka bisa diketahui lebih mendalam dari pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, tapi juga ada catatan-catatan kecil yang mungkin saya tulis pada proses coaching tadi. Baik, jadi dalam proses coaching tadi itu sebagai coach, Ibu Ika sudah berusaha untuk menampilkan kehadiran penuh dalam melakukan percakapan dengan coachingnya. Ya, jadi Ibu Ika juga sudah menyiapkan catatan kecil yang mungkin berkaitan dengan apa-apa yang menjadi solusi pada coachingnya ya. Oke, baik. Dan yang terakhir Ibu Ika, kira-kira menurut Ibu Ika untuk lebih meningkatkan lagi apa yang kira-kira menurut Ibu Ika kurang untuk lebih tingkatkan, kira-kira ada triknya kah atau mungkin ada semacam tips begitu? Baik Bu Sri, pertanyaannya membuat saya sedikit gimana gitu. Jadi untuk memperbaiki apa yang tadi saya lakukan dalam proses coaching, mungkin saya harus terus berlatih. Jadi terus berlatih membuat proses coaching ini kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan solusi atau pendampingan untuk masalah-masalah mereka, dan juga lebih merefleksikan diri kira-kira dari proses coaching yang dilakukan ini apa yang perlu ditingkatkan. Dan juga yang paling penting adalah membangun kemitraan dengan coach kita agar proses coaching berjalan dengan baik. Jadi intinya yang saya tangkap dari pertanyaan terakhir tadi, Ibu Ika ingin berusaha lebih lagi meningkatkan relasi atau kemitraan dengan rekan-rekan sejauh di sekolah dalam mengatasi permasalahan, saling berbagi, intinya dengan makin berlatih melaksanakan proses coaching. Luar biasa Ibu Ika, kita sudah selesai. Tetap semangat. Semangat Bu Sri, terima kasih. Sama-sama Ibu Ika. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Yuli? Baik Ibu Sri. Iya, terima kasih. Tadi sudah melaksanakan proses coaching bersama dengan Ibu Ika. Nah, ini ada pertanyaan tapi tidak banyak, satu pertanyaan saja yang mau saya tanyakan ke Ibu Yuli
terkait pelaksanaan proses coaching tadi, kira-kira menurut Ibu Yuli, perasaan Ibu Yuli pada saat di coaching sama Ibu Ika itu apa? Jadi perasaan saya Ibu Sri, yang pertama saya senang sekali karena saya merasa semangat dan terbantu dengan sharing dengan Ibu Ika, karena bisa sharing tentang masalah yang saya hadapi Bu Sri dan mencoba mengatasinya dengan menggali dan memaksimalkan potensi yang ada Bu Sri, sehingga yang tadi penuh dengan keresahan sudah mulai terjawab dan saya sudah berkomitmen akan melakukan apa yang sudah saya komitmenkan dengan Ibu Ika tadi Bu Sri. Iya, biasa. Jadi proses coachingnya berhasil ya Ibu Yuli ya? Iya, Ibu Sri. Tetap semangat ya. Ya, sama-sama Ibu Sri. Iya, Terima kasih. iya, sama-sama Ibu Yuli. Selamat siang Bu Yuli. Selamat siang Bu Ika. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah, gimana kabarnya Bu Ika? Oh, baik, alhamdulillah. Saya dengar-dengar Ibu Yuli akan melakukan coaching terhadap salah seorang teman kita, atau benar? Benar Bu Ika. Oke, bolehlah saya menjadi observernya. Boleh. Tidak kelihatan kan? Tidak. Oke, baik. Jadi dalam proses coaching ini, baik coach maupun coacher akan saya amati dan akan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Selanjutnya, proses coaching itu coach akan menerapkan alur tirta, ya, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Apakah coachingnya itu bisa merespon dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan tadi ataukah tidak? Nah, sudah pastinya sebagai seorang coach, Ibu Yuli sudah paham betul apa yang akan dilakukan. Kemudian prinsip coaching diantaranya juga kemitraan, kemudian proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach dan coach. Baik Bu Yuli, sebelum dilanjutkan dengan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya? Boleh dong Bu Ika. Terima kasih. Kira-kira potensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Yuli dalam pelaksanaan proses coaching ini? Potensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini Bu Ika tentunya adalah kompetensi inti dari coaching itu sendiri, yaitu bagaimana bisa memaksimalkan kompetensi meliputi kehadiran yang penuh atau seutuhnya terhadap coaching yang nanti akan saya coaching Bu Ika, kemudian bisa mendengarkan dengan aktif apa yang dikatakan oleh coaching saya. Selain itu juga bagaimana saya menciptakan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coaching saya agar coaching saya bisa leluasa mencurahkan apa yang terkendala dalam hati atau pikirannya Bu Ika. Ya, baik. Dari kompetensi atau potensi yang tadi Ibu Yuli sampaikan, yang mana kira-kira menurut Ibu Yuli yang ingin diobservasi oleh saya? Sepertinya poin yang ketiga Bu Ika, yakni bagaimana saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, dan coach saya bisa merespon pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan rileks, nyaman, dan merasa tidak terbebani. Siap. Jadi saya menitikberatkan observasi saya ini pada poin ketiga tadi, ya. Jadi apakah Ibu Yuli bisa mendengarkan aktif pada coach Ibu Yuli dan dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachnya dan dapat direspon dengan baik. Nah, baiklah, nanti kita akan melakukan itu ya Bu Yuli ya. Selanjutnya, indikator apa yang perlu dikembangkan dalam proses coaching nanti? Indikator yang saya ingin kembangkan adalah bagaimana saya bisa membantu coach saya Bu Ika untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi intinya saya membantu coach saya menemukan solusi dari permasalahan dengan poin-poin solusi yang bisa kami sepakati bersama Bu Ika. Baiklah, berarti agar coachnya ini bisa leluasa dalam menyampaikan masalahnya dan bisa menemukan solusinya. Oke, baik Bu Yuli. Jadi sudah terjabar dengan baik kompetensi yang diharapkan, juga indikatornya sudah sangat jelas dengan secara runtutan yang sudah disampaikan. Saya ucapkan sukses ya untuk proses coachingnya. Nanti setelah ini saya akan berdiskusi lagi tentang proses pelaksanaan yang sudah dilakukan dengan coaching. Sukses ya dan tetap semangat. Terima kasih Wika, semangat. Waalaikumsalam. Bu Sri, waalaikumsalam Bu Yuli. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bolehkah saya ngobrol dengan Ibu
sedikit lama. Kira-kira Ibu Sri berkeberatan tidak ya? Justru itu Bu, seperti yang saya katakan kemarin, sepertinya saya perlu sekali berbicara untuk membicarakan masalah yang sekarang sedang saya hadapi. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Bu Sri ya. Iya, itu yang saya harapkan Bu Lili. Akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu sepertinya tidak bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Ibu Sri sebelumnya? Terima kasih sudah mengingatkan saya Bu Lili dan sudah bersedia untuk membantu saya untuk mengatasi permasalahan saya, karena Ibu Lili melihat saya akhir-akhir ini sepertinya kurang ceria. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Intinya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saat ini sedang saya hadapi. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir melalui obrolan kita hari ini? Saya juga masih bingung kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat mengajar dan sering tidak fokus di kelas saya melaksanakan pembelajaran. Coba ceritakan kepada saya apa yang Bu Sri rasakan saat ini. Jadi pada saat saya mengajar murid-murid itu, sepertinya murid-murid saya itu kurang memperhatikan saya Bu, dan ini membuat saya kurang bersemangat ketika melaksanakan pembelajaran bersama siswa saya. Apa yang membuat Ibu Sri merasa kurang bersemangat? Saya merasa murid-murid saya itu tidak bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Maksudnya murid-murid jadi tidak belajar atau bagaimana Bu? Tidak juga sih Bu, hanya saja saya merasa setiap saya masuk kelas, murid-murid itu seperti lesu, kurang termotivasi. Mereka sepertinya itu malas dan tidak bersemangat jika saya mengajar dalam kelas. Baiklah, saya mengerti maksud Bu Sri. Sekarang coba Bu Sri jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Bu Sri mengajar di kelas. Mengajar seperti biasanya Bu Yuli, setelah berdoa saya melakukan persepsi, menjelaskan tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari tersebut. Kemudian saya menyampaikan materi dan murid menyimak, kemudian mengerjakan penugasan yang saya berikan. Nah, ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat itulah mereka kurang bersungguh-sungguh, terus kurang bersemangat, terus diajak tanpa tanya jawab mereka kurang aktif. Kemudian terkadang juga ada beberapa murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Jadi menurut Ibu Yuli, kira-kira dari proses yang saya laksanakan itu apa ada yang salah ya? Kalau menurut Ibu Sri, salahnya di mana? Kalau menurut saya mungkin sepertinya murid-murid saya juga susah menangkap penjelasan dari saya. Oh begitu, baiklah, saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Ibu Sri lakukan untuk bisa membuat murid-murid bersemangat belajar. Saya sudah beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Saya juga mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis atau game pembelajaran. Kemudian saya putarkan video, mengajak belajar di luar kelas. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi, Bu Yul. Adakah ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja, Bu? Tidak juga sih, Bu Yuli. Ada momen ketika mereka malas, namun saat pelajaran matematika atau pelajaran tematik yang ada SPDP seperti kegiatan menggambar atau menyanyi, mereka mulai menunjukkan antusiasme mereka. Nah, kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Ibu lakukan sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid-murid loh. Jadi yang membuat Ibu Sri merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada pelajaran tertentu, kan? Iya, betul Ibu. Sepertinya memang seperti demikian, namun yang hal seperti itu juga mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan, Bu. Baiklah, kalau begitu berarti Bu Sri sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Bu Sri mengajar itu apa saja. Terus ada lagi tidak Bu yang menurut Ibu Sri ada hal yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar? Sepertinya tidak ada Bu. Saya hanya ingin murid saya itu selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas pada saat saya mengajar. Itu saja sih Bu.
Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan Bu Sri tadi? Ada tidak yang ingin Ibu coba Ibu Sri perbaiki? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid, sehingga murid lebih aktif dan senang dalam melaksanakan pembelajaran. Hebat sekali Bu. Kira-kira apa prioritas utama Ibu Sri setelah ini? Mungkin prioritas saya akan memperbaiki suasana hati saya dulu, kemudian semangat dalam diri saya, kemudian dengan begitu murid-murid bisa mendapatkan imbas dari semangat dan motivasi yang sudah saya ciptakan dalam diri saya. Itu langkah yang tepat sekali Bu. Ada hal lain yang ingin Ibu Sri lakukan? Itu Bu, saya sempat melihat teman saya di rekan saya di kelas lain saat mereka mengajar, kemudian muridnya diajak mengatur napas. Itu bagaimana ya Bu? Apa itu bisa memperbaiki semangat siswa-siswa saya di kelas? Oh, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop Ibu Sri, di mana siswa kita diajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional, apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa Ibu lebih bersemangat saat belajar Bu. Benar sekali ya Bu. Jadi Tepat sekali Bu. Ada hal lain yang ingin Ibu Sri lakukan? itu Bu, saya sempat melihat teman saya di rekan saya di kelas lain saat mereka mengajar, kemudian muridnya diajak mengatur napas. Itu bagaimana ya Bu? Apa itu bisa memperbaiki semangat siswa-siswa saya di kelas? Oh, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop Ibu Sri, di mana siswa kita diajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional, apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa Ibu lebih bersemangat saat belajar Bu. Benar sekali ya Bu. Jadi bagaimana dan apa pembelajaran sosial emosional yang tadi Ibu katakan? Baiklah, nanti akan saya berikan materi PSE atau pembelajaran sosial emosional ini bersama rekan-rekan guru yang lain. Ya Bu, kalau tidak nanti saya share di grup WA apa itu PSE maupun KSE, bagaimana penerapannya serta apa manfaatnya. Nanti tolong Ibu ingatkan ya. Baik Bu Yuli, nanti saya akan ingatkan Bu Yuli. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Sri dalam hal ini? Menurut saya yang kira-kira bisa saya ajak untuk membantu saya atau berkolaborasi dengan saya itu adalah Ibu Friska untuk membantu saya, dan juga nantinya bisa kami saling belajar bersama. Bagus itu Ibu Sri. Hasil diskusi kita hari ini coba Ibu Sri gambarkan lagi. Komitmen apa yang sudah Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak semangat pada murid-murid di kelas Bu? Jadi yang pertama saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu, dan kemudian mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga ingin mengajak Ibu Kati merupakan yang adalah teman rekan sejawat saya di kelas yang lain untuk bisa belajar sama-sama bagaimana menerapkan pembelajaran sosial emosional seperti yang Ibu Yudi katakan tadi. Nah, bagus sekali. Semangat ya Bu. Saya yakin Bu Sri bisa tetap semangat demi anak-anak kita ya Bu. Semangat juga untuk Bu Yuli ya. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Saya menjadi lega dan lebih bersemangat karena dibantu oleh Bu Yuli dalam menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sama-sama Bu. Semoga bermanfaat ya Bu Sri ya. Ya sudah, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu Sri ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Yuli. Ya. Selamat siang Ibu yang cantik. Selamat Siang, siang Ibu Ibu Ika. Ika. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semuanya. Setelah melewati proses coaching pastinya sehat dan bersemangat. Baik. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Ibu Yuli sebagai
coach kita pada sesi ini. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik dalam percakapan tadi, Bu? Untuk perjalanan tadi saya melakukan coaching terhadap coach saya, Ibu Sri ya. Ibu Ika di sini coaching dimulai dengan kemitraan sehingga dengan nyaman dan santai. Kemudian alur tirta dari tujuan, identitas, rencana aksi sampai tanggung jawab bisa dilaksanakan dan sudah berjalan dengan baik meskipun belum terlihat natural. Hal itu karena masih pengalaman pertama saya melakukan coaching Ibu Ika. Jadi perlu ditingkatkan lagi ya Bu, apa yang sudah dijalankan. Yang kedua Bu, apa yang perlu diperbaiki dari proses coaching tadi? Yang perlu saya tingkatkan yaitu menggali pertanyaan yang berbobot untuk memaksimalkan potensi yang ada pada coach saya yaitu Ibu Sri dan mencoba menghilangkan asumsi pribadi yang muncul di Ika. Yang ketiga Bu, apa yang dilakukan Ibu untuk tetap menjaga kondisi Ibu kehadiran penuh pada saat sebelum dan proses coaching itu berlangsung? Untuk kehadiran penuh Ibu Ika untuk sesi coaching saya berusaha fokus terhadap coach saya yaitu Ibu Sri dengan mendengarkan aktif, kemudian bersikap terbuka dan menunjukkan rasa ingin tahu serta beberapa candaan-candaan ringan. Jadi itu merupakan kehadiran penuh dari Ibu Yuli pada saat proses coaching tadi. Baik, yang terakhir, apa yang dilakukan Ibu untuk memperbaiki atau meningkatkan proses coaching tadi? Mungkin hal yang perlu saya tingkatkan adalah selalu berkomitmen Ibu Ika untuk terus berlatih teknik coaching seperti keterampilan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian juga saya bisa menonton video terkait dengan coaching Ibu Ika sehingga ke depan coaching saya lebih baik dan lebih leluasa, lebih rileks pastinya itu Ibu Ika. Terima kasih Bu Yuli untuk proses coaching kita di saat ini. Mudah-mudahan apa yang sudah didiskusikan bersama dengan coach kita yang cantik ini bisa bermanfaat. Selanjutnya Bu Sri, apa kabar? Baik ya. Sudah ditanya 2 kali ya Bu Sri ya. Iya. Dalam proses coaching tadi bagaimana Bu Sri menurut Bu Sri? Jadi saat pelaksanaan proses coaching tadi bersama dengan Ibu Yuli, intinya di situ saya pada saat diberikan pertanyaan oleh Ibu Yuli, saya merasa lebih rileks dalam proses tadi. Kemudian saya merasa bersyukur karena dengan saling berbicara berbagi permasalahan saya dengan Ibu Yuli, akhirnya Ibu Yuli bisa memberikan satu solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Demikian. Jadi perasaannya senang. Iya, saya senang dan akhirnya masalah-masalah tadi bisa teratasi karena sudah bisa dibagikan dan diberikan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Untuk hari ini semoga apa yang dilakukan bermanfaat bagi kita. Amin. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Ibu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sri? Alhamdulillah baik Bu Yuli. Bagaimana kabarnya Ibu Yuli? Alhamdulillah baik juga Bu Sri. Oh iya Bu Sri, saya dengar Ibu Sri mau melakukan coaching ya. Nah, untuk proses coaching boleh tidak saya jadi pengamatnya? Boleh sekali Bu Yul. Baik Bu Sri, selanjutnya sebelum coaching ada beberapa hal nih yang saya ingin diskusikan. Boleh tidak Bu Sri? Boleh banget Ibu Yuli. Jadi dalam proses coaching ini baik coach maupun coachee akan saya amati ya Bu, dan akan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian ya. Selanjutnya apakah coaching yang dilakukan sesuai dengan alur tirta ataukah belum. Apakah seorang coach itu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian apakah coachee yang nanti Ibu Sri coachingkan itu bisa merespon pertanyaan-pertanyaan daripada coachnya. Nah, seperti sudah kita ketahui bahwa coaching itu harus sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Di antaranya adalah kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Sri, sebelum dilanjutkan dengan proses coachingnya, ada berapa potensi yang mau ditanyakan nih? Boleh tidak Bu Sri? Boleh Yuli. Kira-kira potensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Sri dalam pelaksanaan proses coaching Bu?
Jadi potensi yang ingin saya kembangkan dalam proses pelaksanaan coaching ini tentunya adalah kompetensi inti dari coaching itu sendiri, Bu Yuli, yaitu bagaimana saya bisa memaksimalkan kompetensi yang meliputi kehadiran penuh sepenuhnya untuk siswa kita, kemudian bagaimana bisa mendengarkan dengan aktif apa yang dikatakan oleh coach kita. Selain itu juga bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya, dan agar coach saya juga bisa lebih leluasa dan merasa rileks dalam mencurahkan apa yang menjadi kendala atau permasalahan yang dihadapi. Oke, selanjutnya dari kompetensi atau potensi yang Ibu Sri sampaikan tadi, yang mana kira-kira yang ingin diobservasi oleh saya, Bu? Sepertinya poin yang ketiga, Bu Yuli, yakni bagaimana saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya, dan coach saya itu bisa merespon pertanyaan-pertanyaan yang diberikan tersebut dengan tanpa merasa terbebani dan lebih bisa merasa rileks. Jadi kesimpulannya saya akan menitik beratkan observasi pada Ibu Sri pada bagaimana Ibu Sri sudah bisa mendengarkan aktif pada coach Ibu dan dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachnya dan dapat direspon, ya Bu? Iya, betul sekali, Bu. Baiklah, nanti kita akan lakukan ya, Bu Sri, ya. Iya, Bu. Selanjutnya, Bu Sri, indikator yang bagaimana sih yang ingin dikembangkan dalam coaching nanti, Bu Sri? Jadi indikator yang akan saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa membantu coach saya ini untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian intinya saya ingin membantu coach saya itu agar kami sama-sama bisa hadir bersama, kemudian bisa berbagi bersama dan memecahkan masalah bersama. Oh iya, baiklah, berarti agar coachingnya ini bisa lebih leluasa dalam menyampaikan masalahnya dan bisa menemukan solusinya. Oke, Bu Sri, jadi sudah terjabarkan ya dengan baik kompetensi yang diharapkan, juga indikatornya secara jelas dan runut ya, Bu ya. Saya ucapkan sukses ya untuk proses coachingnya. Nanti akan saya lakukan diskusi lagi setelah pelaksanaan coaching Ibu Sri selesai. Iya. Tetap sukses dan semangat Ibu Sri. Iya, tetap semangat juga Bu Yuli. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Ika. Waalaikumsalam, Bu Sri. Bagaimana kabarnya di hari ini? Sangat baik, Bu Sri. Alhamdulillah ya. Ibu Sri apa kabar? Baik, alhamdulillah. Hari ini saya ingin mengajak Ibu Ika untuk mengobrol sebentar. Mungkin agak lama. Kira-kira Ibu Ika keberatan tidak? Tidak, Bu, agak, tapi jangan terlalu lama, Bu. Oh iya, baik. Baiklah. Semoga pembicaraan kita di hari ini bermanfaat ya, Bu Ika ya. Nah, selanjutnya ini saya ingin mengatakan suatu hal. Akhir-akhir ini saya memperhatikan Ibu Ika sepertinya tidak bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Ibu Ika begitu sebelumnya? Ibu, terima kasih karena Ibu sudah memperhatikan saya, sehingga suasana hati saya dan raut muka saya kurang begitu bersemangat. Benar, karena akhir-akhir ini saya merasa resah, tapi juga gelisah karena siswa saya kadang-kadang apa yang saya ajarkan mereka tidak terlalu mengingatnya, dan ketika saya menanyakan kembali mereka sudah lupa. Itu yang jadi masalah. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Ibu Ika? Dengan kehadiran Ibu sudah di sini bisa membantu saya, dan selanjutnya mungkin Ibu bisa memberikan saya nasihat, solusi. Mungkinkah saya yang salah sebagai guru ataukah siswa saya? Lalu apa kira-kira yang menjadi tujuan akhir dari obrolan kita di hari ini? Tujuan akhir dari obrolan kita ini mungkin dengan diskusi ini saya menjadi bersemangat dan bisa memotivasi murid-murid saya untuk nantinya bisa aktif dalam pembelajaran. Ibu Ika bisa tidak ceritakan pada saya apa yang Ibu Ika rasakan saat ini? Ya. Jadi dalam proses pembelajaran saya mengajar kelas 11, Bu. Jadi kadang kelas 11 IPS itu tingkat kefokusan mereka itu kurang.
ketika saya mengajar ada yang bermain, ada yang bergabung dengan teman-teman, ada yang fokus tapi pikirannya kemana-mana, ada juga yang fokus tapi jawabnya seadanya. Jadi banyak tingkah yang ada pada mereka yang membuat saya kadang-kadang merasa tidak usahlah saya masuk di kelas ini, percuma karena saya mengajar berteriak, tidak mengajar tapi berteriak. Itu yang bisa diceritakan. Jadi mungkin hal itu yang menyebabkan Ibu Ika merasa kurang bersemangat atau moodnya berkurang pada saat mau masuk kelas atau melaksanakan pembelajarannya. Nah, sekarang maksudnya dari pernyataan dari Ibu Ika tadi menyatakan anak kurang fokus, kira-kira sampai mereka tidak fokus atau lebih banyak bermain itu menurut Ibu Ika karena mungkin ada hal lain mungkin sampai mereka bisa seperti itu. Kalau dari pantauan saya Bu, tidak hanya saya saja guru mata pelajaran yang merasa demikian, tapi juga guru mata pelajaran lain Bu. Jadi mereka berbuat dan bertindak seperti itu. Jadi mungkin karena lingkungan belajar dalam kelas yang membuat mereka tidak nyaman saat belajar. Jadi contohnya satu siswa sudah fokus nih, tapi karena lingkungan kelasnya ribut atau gaduh atau senda gurau gitu Bu, jadi dia juga terpengaruh Bu. Jadi semuanya sepertinya tidak fokus dan punya motivasi untuk belajar. Baiklah, nah saya memahami apa yang Ibu Ika katakan tadi. Kira-kira Ibu Ika bisa menjelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang Ibu Ika laksanakan di kelas. Ya. Jadi seperti biasa bahasa Jerman itu biasanya pada pertengahan jam pelajaran atau pada akhir pembelajaran. Nah, ketika saya masuk sudah pastinya dalam keadaan siswa tidak mungkin capek atau lapar atau bagaimana gitu. Jadi pada saat masuk menjelaskan tujuan pembelajaran kah atau persepsi kah, mereka baik-baik saja Bu. Tapi ketika masuk pada pembelajaran ada yang seperti tadi Bu saya jelaskan. Jadi saya yang bertanya, kadang saya sendiri yang menjawab. Dan apa yang saya harapkan dari tujuan pembelajaran itu kadang-kadang saya sendiri yang bisa mencapainya. Nah itu pada kelas IPS Bu. Tapi kalau dibandingkan dengan kelas IPA, ya saya fine-fine aja welcome gitu Bu dengan. Iya. Jadi kira-kira menurut Ibu Ika sendiri itu salahnya ada di mana dari proses pembelajaran sudah Ibu Ika lakukan? Saya juga bingung Bu. Sebenarnya yang salah saya atau siswanya atau ruang kelasnya yang terlalu besar atau lingkungan belajarnya atau lingkungan kelasnya yang salah. Dari cerita yang saya sampaikan mungkin Ibu bisa membantu saya. Baik, nah begini ya Bu Ika, jadi sebelumnya saya ingin tahu dulu selama ini kan Ibu Ika sudah melaksanakan proses pembelajaran yang tadi sudah disampaikan. Terus kira-kira menurut Ibu Ika apa yang sudah Ibu Ika lakukan untuk menumbuhkan semangat belajar dari anak-anak itu sendiri? Kadang-kadang saya melakukan proses pembelajaran dalam bentuk permainan Bu. Ya. Jadi untuk mengalihkan kefokusan mereka dari yang tadinya ribut, yang tadinya tidak fokus, kadang juga berjalan sana sini. Mungkin mereka gaya belajarnya seperti itu, kinestetik atau sebagaimana apa yang dilakukan. Dan kadang juga saya melakukan ice breaking, tapi mungkin ice breaking itu selesai, ya timbul lagi Bu, seperti itu. Jadi saya juga bingung sebenarnya yang saya jadi untuk mengalihkan kefokusan mereka dari yang tadinya ribut, yang tadinya tidak fokus, kadang juga berjalan sana sini. Mungkin mereka gaya belajarnya seperti itu, kinestetik atau sebagaimana apa yang dilakukan. Dan kadang juga saya melakukan ice breaking, tapi mungkin ice breaking itu selesai, ya timbul lagi Bu, seperti itu.
Jadi saya juga bingung sebenarnya yang saya lakukan ini harus bagaimana dan mesti bagaimana supaya mereka itu bisa belajar dengan baik. Baik, Ibu Ika. Jadi apakah hal ini terjadi atau berlangsung pada saat pembelajaran dilaksanakan oleh Ibu Ika sendiri kah? Atau mungkin oleh guru bidang studi yang lain? Jadi kadang-kadang apa yang kami alami, kami sharing di ruang guru dan kita bertukar pikiran. Tadi kita mengajar seperti ini di kelas ini begini, dan rata-rata semuanya pada mengeluh di kelas IPS, Bu. Nah, jadi belum ada langkah pasti yang akan kami lakukan tuh seperti apa. Apakah kami harus membuat efek jerah kepada mereka atau apa itu, Bu? Kami juga bingung. Ya. Nah, dari apa yang bisa saya simpulkan, sebenarnya pembelajaran dilakukan oleh Ibu Ika ini sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi siswanya. Jadi yang membuat Ibu Ika merasa kurang semangat atau merasa moodnya kurang baik pada saat mengajari pelajaran IPS tadi itu mungkin bisa bisa di kolaborasi mungkin dengan teman lain yang mungkin ada punya pengalaman yang sama, boleh pernah diceritakan ke teman yang lain. Jadi ada yang sudah berbagi pengalaman demikian, dan mungkin dari pengalaman itu saya bisa mengambil hal yang baik dari mereka untuk nantinya saya terapkan kepada anak-anak kelas IPS yang saya ajar. Nah, kira-kira apa rencana Ibu Ika ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan yang sudah Ibu Ika ingin coba lakukan tadi? Pastinya saya akan terus maju untuk membuat anak-anak ini fokus dalam belajar. Mungkin saya merubah pola belajar mengajar saya, atau saya akan membuat hal-hal yang mungkin lebih menyenangkan buat mereka lebih fokus dan tertarik pada saat belajar. Itu rencana aksi saya. Hebat, berarti luar biasa sekali rencana yang sudah mau Ibu Ika laksanakan. Nah, boleh lagi saya bertanya, kira-kira apa potensi utama dari Ibu Ika setelah itu? Iya, mungkin setelah ini potensi yang akan saya atau prioritas yang akan saya lakukan mungkin saya lebih fokus kepada siswa, Bu, untuk mengembangkan mungkin ada nilai-nilai atau apa yang mereka miliki yang tidak pernah saya ketahui. Nah, mungkin saya akan lebih berfokus pada situ. Iya, luar biasa ya. Jadi itu langkah yang tepat sekali Ibu Ika. Kira-kira ada hal lain yang mungkin Ibu Ika ingin lakukan lagi? Ya, mungkin yang mesti saya lakukan itu mungkin dengan cara pendekatan personal terhadap siswa-siswa yang mungkin mencari perhatian pada saat pembelajaran dan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak saya sukai, misalnya ribut atau tidak perhatian saat belajar dengan metode restitusi misalnya saya lakukan, menanyakan hal yang menjadi masalah mereka saat pembelajaran. Mungkin itu tindakan aksi lanjutan saya yang akan saya lakukan. Iya, luar biasa. Mungkin juga untuk usul saya kepada Ibu Ika, karena tadi kebanyakan siswanya kan kurang fokus pada saat pembelajaran, mungkin juga perlu diperhitungkan bahwa atau dimasukkan dalam pembelajaran Ibu Ika laksanakan itu adalah pembelajaran sosial emosional. Nah, karena dengan teknik pembelajaran emosional dengan melaksanakan teknik STOP, di mana siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga kita bisa menimbulkan semangat baru. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional ini. Apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat saat belajar. Nanti saya akan memperhatikan hal yang dua. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu Ika di dalam hal ini? Ya, baik Bu. Pastinya yang pertama wali kelas dan didukung oleh teman-teman rekan sejawat saya,
Dan mungkin saya juga berkolaborasi dengan teman-teman guru mata pelajaran yang mengajar pada kelas itu yang bisa membantu saya menghadapi masalah yang terjadi, dan solusinya mungkin bisa saya dapatkan dari pengalaman-pengalaman mereka. Iya, luar biasa sekali ya Ibu Ika hasil diskusi dan pembicaraan kita di hari ini. Coba mungkin Ibu Ika bisa menggambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu Ika lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak semangat itu kepada siswanya Ibu Ika. Jadi komitmen yang akan saya lakukan yaitu tetap menjaga semangat untuk terus belajar, mengajar, dan menjadi pembimbing pembelajaran yang baik kepada anak-anak. Dan mungkin saya akan terus berusaha mengembangkan potensi dari anak-anak tersebut, tapi juga kemampuan yang mungkin selama ini kurang yang saya miliki. Ya, bisa saya sampaikan. Ya, luar biasa dan sangat bagus sekali. Tetap semangat ya Ibu Ika ya. Tetap semangat. Saya yakin Ibu Ika pasti bisa melakukannya dengan sering berbagi, kemudian melatih kembali untuk kita bersama-sama bisa saling berbagi banyak hal. Tetap semangat Ibu Ika dan tetap sukses. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum ibu-ibu, selamat sore. Selamat sore. Salam Ibu. Gimana kabarnya Ibu Sri? Baik? Alhamdulillah baik. Ibu Ika? Baik juga Bu. Ya, alhamdulillah saya juga baik. Baik, tadi saya sudah menyaksikan proses coaching antara Ibu Sri dan Ibu Ika, di mana Ibu Sri sebagai coach dan Ibu Ika sebagai coaching. Nah, yang pertama mungkin saya ingin bertanya beberapa hal kepada Ibu Sri duluan ya, Ibu Sri ya. Baik, pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan Ibu Sri? Jadi tadi menurut saya sudah baik berjalan pada saat pelaksanaan proses coaching adalah kami berdua, baik saya sebagai coach dan Ibu Ika sebagai coach, kami berada dalam suasana yang nyaman, rileks, tanpa merasa terbebani. Wah, luar biasa sekali ya Bu Sri ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan Bu Sri? Menurut saya lewat proses coaching yang tadi kami laksanakan itu, yang perlu saya tingkatkan adalah bagaimana saya lebih lagi mengasah keterampilan dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot yang disampaikan kepada coach saya. Oke, baik. Kira-kira apa yang kondisi pada saat ini ya, pertanyaan selanjutnya Bu Sri ya, apa yang dilakukan Ibu atau dalam tetap dalam kondisi kehadiran penuh saat melakukan coaching Bu Sri? Agar kami berada dalam posisi present atau kehadiran penuh adalah salah satunya yang bisa kami lakukan atau sebagai seorang coach lakukan adalah bagaimana bisa menjadi seorang pendengar yang baik, sebagaimana bisa mendengar aktif apa yang disampaikan oleh coach kita agar kita lebih memahami apa sih sebenarnya permasalahan dari yang dihadapi oleh coach kita. Jadi semakin lebih rileks dan fleksibel ya Bu Sri ya. Oke, baik, mungkin pertanyaan terakhir untuk Ibu Sri, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki, untuk meningkatkannya? Jadi untuk meningkatkan apa yang tadi sudah kami laksanakan dalam proses coaching tadi adalah lebih banyak berlatih lagi, lebih banyak berbagi dan melaksanakan proses coaching ini agar semakin terbiasa dalam pelaksanaan proses coaching, dan teman-teman yang lain juga bisa melakukan ini kepada teman yang lain. Intinya saling berbagi, belajar, dan berlatih bersama. Semoga